Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semangat pagi. Jumpa lagi di channel Raja Nagas. Assalamualaikum sobat gas kan sob. Oke sobat Raja Nagas, kali ini tidak akan terlalu banyak basa-basi. Ini di sini depan kita sudah ada kompor ini yang bekas live streaming sobat ya. Tadi siang bekas live streaming ini yang susah nyala. Jadi ketika dijetrekin bunyi jebluk sobat ya. Ini sudah diganti ininya, pelatuknya. Nah, kali ini kita akan menggarap offline yang ini sobat ya. Satu lagi kita menggarap offline yang ini udah berhasil sobat ya, tadi di live streaming ya. Ini lanjutan live streaming yang tadi sobat ya. Kita akan coba membongkar yang satu lagi sobat ya. Ini sudah berhasil sobat ya, ini sudah normal kembali. Nah, ini bekas ininya tadi, yang bekas penggantiannya pelatuknya. Nah, agak dijauhin biar nggak kepake lagi, nanti kepake lagi. Oke, kita langsung saja kita garap. Kali ini kita akan menodongnya sobat ya. Kalau tadi ini dibongkar semuanya, dibuka segeluntungan mesinnya dibuka, kali ini kita akan coba menodongnya ya tanpa membuka mesin. Kita akan hanya membuka cupnya aja. Oke. Nah, sebelumnya yang belum nonton lanjutan ini, yang pertama di live streaming, silahkan tinggal ditonton aja ya sobat ya. Sudah videonya sudah tayang. Oke, kita cek dulu sobat ya. Tadi sudah dicek nih, sama pelatuknya juga ini bermasalah sobat ya. Pelatuknya sudah aus ya. Nah, sebelah sininya sudah agak-agak tipis. Nah, kita akan mencoba membongkar cara ditodong ya. Jadi kita tanpa membuka mesin, buka kap depan doang. Kita akan membuka kap depan doang. Oke, kita langsung saja. Sehingga kita simpan dulu di sini. Kita langsung eksekusi sobat ya. Ini agak sedikit bermain ya jarinya. Ini menahan, jempol menahan ini. Ini kita analogikan, barangkali di luaran sana sobat mendapati ini susah dibuka si klemannya, baut klemannya, misalkan waktunya sudah mepet. Jadi kita hanya bisa menggarap bagian depannya saja. Misalkan ya, ini untuk alternatif, barangkali sobat tidak bisa membongkar ini semua, sobat bisa menodongnya dengan cara membuka depannya aja di sini sobat ya, tanpa membuka mesin semuanya. Oke, kita langsung buka saja. Kita buka satu persatu bautnya sobat ya, seperti biasa. Kumpulkan baut di satu tempat yang mudah dijangkau. Nah, di sini kita simpan di sana aja. Kita buka satu persatu sobat ya. Nah, seperti ini sobat ya. Jadi kita tidak usah membongkar semuanya. Kita akan coba cara alternatif ya. Barangkali di luaran sana sobat terdesak, waktunya mepet. Nah, sobat bisa melakukan hal ini. Oke, ini sudah terbuka dengan sendirinya. Kita cabut dulu. Ini dari dari jarumnya sobat ya. Oke, lanjut, ini kita simpan dulu ini. Ini agak sedikit terbakar kayaknya sobat ya ininya. Ini udah agak sedikit aus nih si magnetnya. Oke, kita cek aja nanti. Kita buka dulu ini si pernya. Nah, lalu kita bagaimana cara membuka ini supaya nggak usah membuka ini sobat ya. Kita bisa gunakan pakai tuas ini juga bisa sobat ya. Kita cabut dulu aja bagian ininya, bagian tuas api pemicunya sobat ya, dicubit aja seperti ini. Nah, cabut, kumpulin di satu tempat. Ini bisa gunakan tang, kalau ada pakai tang yang ini ya, tang tang buaya. Pakai tang ini bisa enggak, kita coba. Ini enggak masuk sobat ya, agak susah. Kita bisa gunakan obeng, tinggal di di koer, kalau bahasa baratnya di sini ditarik seperti ini. Nah, seperti itu sobat ya, pakai obeng saja. Nah, ini akan jatuh dengan sendirinya. Oke sobat, kita langsung garap bagian ini sobat ya, bagian yang kotor-kotornya kita langsung, karena ini ditodong, kita kesampingkan dulu ininya. Kita kumpulkan, jangan sampai tersapu sama lap. Kita masukin lap ke sini sobat ya. Kita masukkan lap ke sini seperti ini, ditusuk aja pakai jari. Nah, lalu dimasukin obeng, lalu diputar seperti di atas tadi ya, di postingan live streaming sobat ya. Tinggal seperti ini nih, agak sedikit kotor sobat ya. Tidak terlalu kotor tapi ada kotoran ya. Ini tidak terlalu kotor seperti ini, seperti yang tadi sobat ya. Nah, ini akan sedikit pegal sobat ya, karena ini menggunakan jari menahan terus seperti ini sobat ya. Karena kalau dilepas ini akan seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita bersihkan pakai minyak sayur dan korek kuping seperti biasa, andalan Raja Nagas. Servis tanpa modal. Kita celupkan korek kuping ke sini, ke minyak sayur, lalu kita masukkan ke sini, ke mesin sobat ya. Oke, kita putar-putar saja, kita bersihkan seperti biasa. Pastikan si kotoran-kotoran dapat nempel di korek kuping sobat ya. Nah,
Ini sobat bisa lihat ini kotor sekali sobat ya. Ulangi, masukkan korek kuping tanpa dimasukin ke sana sobat ya, tanpa masukin ke minyak sayur. Nah, ini agak sedikit ngadaglek juga sobat ya, agak sedikit kotor juga. Sobat bisa lihat kotorannya. Ini penyebab api merah ya. Kita gunakan korek kuping kembali, kita basahin dulu si kap mesinnya dengan minyak sayur. Bisa diguyurin, bisa sobat ya, bisa dicelupin seperti ini, lalu digosok-gosok seperti ini, pas diputar-putar dorong seperti ini supaya ini sikap dalamnya terkena sama minyak sayurnya. Lalu kita gunakan lap lagi karena ini agak sedikit kotor sobat ya, agak sedikit kotor. Kita gunakan lap kembali, kita colok kembali pakai obeng, lalu kita putar-putar lagi. Si obeng, lap sama obengnya diputarin sobat ya. Nah, begini aja, diputar-putar seperti ini. Jadi pastikan si kotoran-kotorannya dapat, diputar aja seperti ini sobat ya. Nah, seperti ini, pastikan si kotoran-kotoran dapat ini. Tanpa kotorannya sudah sedikit dapat ya sobat ya. Oke, kita analogikan ini sudah oke. Kita akan mencoba menggarap yang lain ya. Ini sudah, anggap kita analogikan ini sudah beres. Jangan lupa sebelum semuanya berlalu, kita colok dulu bagian ini, bagian depan sobat ya, bagian sepuyer ya, pakai ini, pakai jarum pentul. Bagian depan colok aja, barangkali mangkot di sini sobat bisa lihat di dalam ada jarum pentul goyang-goyang sobat ya. Nah, berarti ini tembus, ini sudah oke. Oke, kita lanjut. Untuk jalur api pemicu kita kesampingkan dulu ya. Kita analogikan jalur jalur api pemicu tidak bermasalah. Kita akan menggarap bagian ini aja, bagian Apollo-nya. Oke, kita lanjut ke Apollo dulu. Kita simpan dulu ininya, biarkan seperti ini sobat ya. Oke, kita langsung garap Apollo-nya. Kita buka Apollo-nya sobat ya. Kita bersihkan Apollo-nya. Kita lap-lap dulu, ini tampak kotor sekali sobat ya. Maaf nih nggak kesut. Nah, tampak kotor sekali. Ini Apollo-nya tampak kotor sekali sobat ya. Sobat bisa lap dulu pakai lap langsung. Yang kotoran yang banyaknya kita dilap dulu supaya yang tampak kelihatan banyak kotoran dibersihkan saja. Yang bisa terjangkau sama lap, dilap dulu aja. Selebihnya bisa sobat gunakan minyak sayur dan korek kuping. Oke, nah ini bagian luar sudah sedikit bersih sobat ya. Oke, kita lanjut. Kita gunakan korek kuping untuk membuka ini sobat ya, membuka bagian dalam dari Apollo. Colok aja seperti ini, bagian atasnya dibalik sobat ya. Nah, seperti ini dicolok. Pastikan ini tertahan oleh tangan sobat ya, seperti ini, jatuh ke tangan, jangan sampai jatuh kemana-mana. Ini tampak kotor sekali sobat ya. Ini penyebab api merah juga sama. Oke, kita bersihkan dulu bagian ininya, kita simpan dulu. Bagian ini simpan di bawah seperti ini. Kita akan bersihkan bagian ini terlebih dahulu, bagian Apollo-nya sobat ya. Bagian Apollo-nya seperti biasa. Pakai minyak sayur aja. Nah, ini tadi susah nyala ya. Jadi ketika dijetrekin berkali-kali, sekali terakhir ngejetrek, yang keberapa kali ngejetrek, jadi bunyi jebluk. Itu diakibatkan karena ada sisa gas tadi yang dijetrekin gak nyala sobat ya. Jadi ketika dijetrekin gak nyala, kotor sekali sobat ya. Jadi si gas akan ngumpul, jadi bekas gas itu akan terpicu oleh api pemicu yang terakhir menyala seperti itu. Oke, kita bersihkan, pastikan tidak ada kotoran di sini sobat ya. Pastikan di sini masih agak sedikit kotor, kita ganti sama korek kuping baru. Oke, kita colok-colok lagi bagian dalam dulu ya. Yang kita garap bagian dalam dulu. Oke, sini sudah agak sedikit mendingan sobat ya. Nah, sobat bisa lihat agak meesan ya, tidak terlalu kotor seperti tadi. Ini tanpa dimasukin ke minyak sayur, dibersihkan saja seperti ini. Oke, kita analogikan ini udah bersih. Lalu kita akan menggarap bagian atasnya bagus sobat ya. Ini akan memerlukan banyak korek kuping sobat ya, banyak korek kuping. Oke, lanjut. Dicolok-colok aja bagian-bagian yang berlubang sobat ya, seperti biasa. Nah, ini penyebab api merah nih sobat ya. Tampak sangat kotor sekali ini. Celupin dulu lagi kita ke minyak sayur, kita masukin lagi ke sini. Tampak sangat kotor sekali sobat ya, karena ini kayaknya udah lama tidak pernah dibongkar nih. Nah, bagusnya 3 bulan sekali untuk sobat Raja Naga semua ya. Kalau ada waktu, kalau lagi luang, kalau lagi sempet, silahkan dibongkar kompornya ya. Minimal 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali lah minimalnya ya. 6 bulan sekali, colokin, masukin ke minyak sayur, colokin ke bagian ini. Ini jalur api utama ya, api besar. Maaf, ini jalur api besar.
Yang ini jalur api kecil sobat ya. Nah ini jalur api kecil mentok seperti ini sobat ya. Bisa lihat. Nah ini untuk jalur api kecil, ini untuk jalur api besar. Colok aja untuk jalur api besarnya. Tadi tampak kotor sekali sobat ya. Ini tampak kotor sekali. Sangat banyak sekali kotoran ini dari residu gas sobat ya. Kotoran-kotoran yang numpuk di sini ini dari residu gas. Jadi gas semacam ampas gas lah kalau dari kita. Nah ini untuk jalur api pemicu sobat ya. Jalur api pemicu sama digosok juga pakai ini, kayak korek kuping juga sobat ya, dicolok-colok aja. Pastikan tidak ada kotoran di sini. Kita colok-colok yang bagian yang berlubang, dicolok aja, jangan ragu-ragu. Nih kita analogikan ini sudah agak mesan, kita colok juga bagian sini, jangan lupa ini. Untuk jalur api kecil barangkali ada kotoran yang tersisa. Nah pastikan ini tembus sobat ya, seperti ini. Ini untuk jalur api kecil ya, untuk jalur api kecil. Nah jadi ketika dikecilkan mati, nah berarti ini daerah sini yang mangkot sobat ya. Ini yang mangkotnya berarti ketika dikecilin. Ditekin besar, dikecilin langsung mati. Nah ini di sini tersumbat jalur api kecilnya. Oke, kita analogikan ini sudah. Oke, kita lap aja yang selebihnya pakai lap biasa aja. Oke, kita analogikan ini bersih sobat ya. Kita ganti menggarap ini sobat ya. Ini tadi ada di lap, sekarang jatuh ke sini ya. Untung tidak jatuh kemana-mana sobat ya. Ini untuk klemnya sobat ya. Sobat bisa lihat tampak kotor sekali ya. Ini bukan klem, maaf, silnya tampak kotor sekali sobat ya. Sangat kotor sekali. Nah ini lama-lama akan menyumbat ke apola sobat ya. Dilap saja, pakai langsung dipegang sama lap, di apa namanya, dirames-rames sobat ya. Nah seperti ini dirames-rames. Kalau misalkan kotorannya cuma sedikit, bisa pakai jari diginiin bisa kalau untuk kotoran yang sedikit. Nah ini sudah tampak bersih ya. Tadi mah tidak mangrupa sobat ya. Kita kumpulkan di sini di depan. Satu lagi silnya kita ambil lagi, kita lap lagi silnya sobat ya. Ini satu lagi sil jatuh tuh silnya sobat ya, maaf. Silnya kita lap lagi sobat ya. Kita ambil, kita lap. Nah ini sudah mangrupa lagi. Oke sobat bisa lihat ini sudah oke sobat ya, sudah bersih. Lalu kita garap bagian ini sobat ya, ring yang ada bolong pinggirnya untuk jalur api pemicu sobat ya. Nah kita colok pakai ini, pakai korek kuping yang dikasih minyak sayur seperti biasa sobat. Masukin ke sini aja, ditusukin seperti ini sobat ya. Pastikan tertusuk, pastikan tersate seperti ini sobat ya. Nah bisa ditembusin langsung ke sini bisa. Nah ditarik sebelah sini, lalu kita gosok-gosok pinggirannya. Ini bagian dalam sudah, kita gosok bagian pinggirannya sobat ya. Nah seperti ini, pastikan ini bersih ya, pastikan tidak ada kotoran lagi di sini. Kita gosok-gosok aja, pastikan bolongnya juga tembus sobat ya, bolong yang ada pinggir. Nah ini sobat ya, pastikan ini tembus seperti ini sobat ya. Nah sobat bisa lihat ini ada bolong di sini. Nah ini bolong untuk jalur api pemicu sobat ya. Nah ini bentuk bolong api pemicu. Oke, kita analogikan ini sudah oke. Berarti bisa lihat ini sudah mangrupa ya, sudah ngebentuk ya. Nah ini ada bolongnya sobat ya. Nah bolong untuk jalur api pemicu mana tadi? Nah ini nih. Nah ini untuk bolong jalur api pemicu sobat ya. Di sini bolong, ada bolong ta. Nah ini untuk jalur api pemicu bolongnya. Nah oke, kita analogikan, kita beres. Kita ambil ini ring. Kalau ring ini, ring untuk penutup sil ya, tinggal ditekan aja seperti ini sobat. Bisa lihat ini kotor sekali. Nah di gini cukup diusap aja seperti ini, dia akan bersih dengan sendirinya. Nah oke, ini sudah beres. Kita akan langsung pasangkan ya satu persatu biar lebih ini ya, biar lebih cepat ya. Kita pasangkan dulu sil yang pertama sobat ya. Masukkan sil yang pertama, lalu didorong pakai korek kuping. Masukkan ini ring yang ada bolong pinggirnya, asal aja masukinnya nggak apa-apa, tinggal dilurusin, pastikan masuk seperti ini. Nah lalu kita tusuk bagian sini, sebelah sini sobat ya, supaya si jalur ini, bolong yang ada di sini harus tembus ke dalam sana, ke ring yang tadi ada bolong pinggirnya sobat ya. Caranya ditusuk seperti ini. Ini kan mentok sobat ya. Nah ini mentok tuh, belum ada jarum pentul di dalam ya. Dikorek-korek seperti ini. Nah sampai tembus ke dalam sobat ya, dikorek-korek aja sobat. Nah seperti ini, dikorek-korek sampai tembus, sampai sobat bisa lihat di sana di dalam ada jarum pentul ya, gerak-gerak ya, ada jarum pentul gerak-gerak di dalam. Nah berarti ini sudah presisi ya. Ini seharusnya harus seperti ini sobat ya, harus presisi seperti ini. Jadi harus tembus bolong ini, tembus ke bolong ring yang ada tadi bolong pinggirnya. Oke, ini kita analogikan sudah beres. Kita pasang lagi sil yang kedua. Masukkan sil yang kedua, didorong lagi pakai korek kuping, pelan-pelan aja sobat ya. Nah kalau sudah kita pasangin ring. Nah ringnya tinggal kita pasangin ring juga sama, didorong aja pakai korek kuping sobat ya. Pastikan nempel ya, pastikan ringnya nempel seperti ini. Oke, tinggal agak diputar, didorong, diputar,
tusuk-tusuk seperti ini sobat ya. Kita colok kembali bagian sininya, barangkali dia akan menggeser, ya, pastikan tembus. Nah, kalau misalkan sudah tembus seperti ini, tidak menggeser berarti ya tadi cara ketika memasang ring dan seal yang tadi tidak tergeser berarti oke. Lanjut kita akan menggarap bagian ini. Tuas api pemicu sobat ya. Ini agak sedikit kotor, tinggal masukin aja ke minyak sayur seperti ini. Nah, tinggal diambil lagi, gosok, tinggal dielap aja sambil seperti ditekan-tekan sobat ya. Mana kalah. Nah ini malah hilang sobat. Nah seperti ditekan-tekan seperti ini sobat ya. Jadi biar kotoran-kotorannya turun. Oke, kita analogikan ini udah oke. Kita ganti bagian ini sobat ya, bagian tuas api pemicunya tinggal dielap aja. Ini udah berlumuran minyak sayur sobat ya. Sobat bisa gunakan minyak sayur atau oli ya, jangan oli bekas ya, olinya harus oli ini. Kita masukin dulu di tuas kepernya, tuas api pemicu ya kepernya, lalu kita masukin ke sini sobat ya, ke ke Apollo-nya. Nah, ini sudah terbentuk dengan sendirinya. Pastikan ditekan-tekan seperti ini sobat ya. Pastikan ditekan-tekan seperti ini. Main dia main. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kita akan langsung bersihkan ini dulu ya. Ini tampak kotor sekali, kita langsung lap saja. Tampak agak sedikit kotor sobat ya, banyak hitam-hitam seperti ini. Nah, ini lama-lama akan mengumpul di Apollo juga. Kita lap saja langsung sambil ditekan-tekan, sambil dirames-rames sobat ya, biar si kotoran-kotorannya tadi dapat atau turun sobat ya. Pastikan ini tidak ada kotoran di sini sobat ya. Kalau misalkan kurang maksimal sobat bisa gunakan ini ya, korek kuping, dimasukin ke dalam, diputar-putar aja seperti ini. Pastikan nah seperti ini masih ada kotoran sobat ya, diputar-putar aja seperti ini. Nah nanti kalau sudah bagian luarnya juga sama, diputar-putar aja seperti ini. Pastikan ini tidak ada kotoran di sini. Kita celupin aja ke minyak sayur sambil ditekan seperti ini sobat ya. Awas hati-hati loncat. Nah ini sudah oke. Kita tinggal menggarap bagian ini sobat ya. Kita masukin dulu ke sini, masukin ke cupnya dulu ya. Kita analogikan ini tidak bermasalah ya untuk jalur api pemicu ya. Nah, kita masukin ini, ada bekas ini seperti biasa ya sobat ya, ada bekas dari mesin, bolong yang ada pipanya ya ini. Nah ini ada bagian bawah. Nah jadi posisinya seperti ini saja biar gampang sobat ya. Jadi posisi ini ada di atas yang yang buat api kecil ya, buat api kecil ini, maaf sobat. Nah, ini buat api kecil ada di atas, yang ini juga ada di atas ya, yang untuk api pemicu. Jadi kita tinggal masukin aja, posisinya masukinnya miring seperti ini sobat ya, miring seperti ini, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Nah, jangan lurus seperti ini, pastikan miring seperti ini, agak miring ya, 15 derajat mungkin ya. Tinggal masukin aja seperti ini, masukin miring. Nah, seperti ini sobat ya. Nah, kita pastikan miring seperti itu masuknya sobat ya. Kita pasangin ini pernya. Nah, lalu kita akan simpan lagi ini. Nah, simpan dulu. Kita akan menggarap bagian ini yang akan kita ganti tadi ya, bagian palu pelatuknya. Oke, ini sobat ya. Coba bongkar aja semuanya, dibuka dulu aja. Nanti ini untuk tuasnya kita kumpulkan dulu satu tempat. Kita bongkar semuanya dulu sobat ya. Nah ini tampak sangat pada kotor sekali sobat ya. Nah ini yang akan kita ganti. Tadi palu pelatuknya yang ini ya udah ada penggantinya di sini di depan ya. Di depan sudah ada. Ini kita simpan saja agak jauh sedikit ke temannya yang tadi. Oke, kita akan pasang pelatuk yang baru, yang bukan baru ya. Ini bekas juga, cuma masih fungsional. Oke, di sini tampak agak kotor ya. Ini kotor akibat dari ini luntur atau yang lain ya. Kita lihat dulu, kita buang dulu kotorannya. Oh berarti ini bukan dari sini sobat ya, ini kayaknya dari kotoran kompor ya, kotoran kompor yang netes ke sini. Jadi kita nggak perlu mengganti ini, kita nggak perlu mengganti magnetnya. Oke, ini tampak kotor sekali sobat ya. Kita akan membalikan ini terlebih dahulu sobat ya, membalikan bagian palu pelatuknya. Nah caranya tinggal dicapit sebelah sini sobat ya. Di sini ada pengunci, dicapit aja. Oke, capit seperti ini, pastikan didorong ke depan. Nah kalau udah seperti ini tinggal buka. Nah ini penguncinya kita buka, sekalian dibongkar aja sobat ya sebelum kita pasangin. Ini didorong ke depan, lalu dorong ke depan lagi. Nah seperti ini tinggal akan terbuka dengan sendirinya. Kita cabut aja. Ini nanti kita akan balikin sobat ya. Ini yang awalnya di depan,
Ini udah aus ya, sobat bisa lihat. Tinggal dibalikin nanti pasangnya seperti ini. Jadi ini yang di belakang jadi di depan. Oke, ini yang awalnya depan ini kan kita balik. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini yang ada di depan nanti. Dia akan jadi tampak seperti baru nanti sobat ya. Oke, kita simpan dulu. Kita semua bersihkan dulu ya. Kita akan bersihkan ini seperti biasa. Tadi kan kalau tadi membersihkan pakai, ketika live streaming membersihkannya pakai itu sobat ya, pakai apa namanya, pakai kupu-kupu sprayer. Kali ini pakai ini aja. Nah, yang ada di sekitar kita apa, kita gunakan itu. Nah, tinggal dikorek-korek aja yang ininya ya, yang agak-agak apa namanya, agak-agak banyak kotorannya. Bisa gunakan pisau, obeng atau apa saja yang bisa ke sini ya, yang bisa digosokin ke sini. Nah, seperti ini sobat ya. Nah, digosok-gosok aja, pastikan yang kotoran-kotorannya dapat ya. Nah, seperti ini yang parah-parahnya ya, yang kalau bahasa baratnya ngadaglek ya, yang ngadaglek di ini. Nah, macam ini juga sama. Nah, ketika agak susah tinggal dipakai yang mana yang bisa. Nah, ini tambah kotor sekali, nanti kita sekalian bersihkan. Kita lap aja tanpa menggunakan air ya. Nah, harusnya untuk hasil yang maksimal sobat bisa gunakan air yang dicampur sitrun dan sabun cair. Oke. Nah, kita gosok-gosok aja seperti ini. Pastikan yang apa namanya, yang ininya bisa dapat. Oke, kita simpan dulu ini. Kita langsung lap aja sepertinya. Oke. Nah, seperti ini digosok aja, pastikan ini bersih. Nah, seperti ini sobat ya. Maaf, ini agak bergeser-geser karena terbaduk-baduk. Pastikan ini bersih sobat ya. Nah, seperti ini, tinggal digosok aja. Tinggal sekiranya dapat ya kotoran-kotoran yang ininya, yang banyak ininya, yang apa namanya, yang nempel di sini sobat ya, agak ditekan aja sobat ya. Nah, seperti ini kita analogikan, ini sudah oke, sudah bersih. Nah, oke, kita lanjut ke bagian yang lain sobat ya. Mana ini, kita kumpulin dulu di sini, nanti pada hilang sobat ya. Ini terkena lap, aduh, mana bagian pelatuk udah ada di sana. Oke, kita garap bagian yang lain yang tadi yang kotor-kotor ini sobat ya. Ini bagian per untuk palu pelatuk nih, kita lap dulu biar dapat kotorannya. Oke, kok pelap kotor dulu aja, di apa namanya, agak dirames aja, lalu kita gunakan korek kuping nyolok ke bagian tengahnya. Sobat bisa lihat ini sangat kotor sekali sobat ya. Nah, sobat bisa lihat nih, kotor sekali ini lama-lama masuk ke Apollo nantinya sobat ya. Kita gunakan bagian luarnya juga sama, kalau bisa dicolek pakai korek kuping, bisa colek pakai korek kuping. Kalau nggak bisa pakai lap. Kita lap dulu aja ya, yang bagian yang bisa dilap kita lap dulu aja. Nah, selebihnya kalau sudah seperti ini, misalkan susah, sobat bisa gunakan korek kuping, masukin aja ke minyak cair biar gampang bersihinnya. Bagian dalam dulu sobat ya, bagian dalam dulu. Nah, tampak ini keluar dengan sendirinya. Jadi ada di luar. Sobat bisa lihat ini sangat ngadaglek sekali sobat ya, sangat kotor sekali. Pastikan ini bersih sobat ya. Ini bagian luar, cuma kalau dibiarkan dia akan masuk ke dalam ini, ke dalam Apollo ya. Nah, ini sudah tampak sudah agak mendingan sobat ya, sudah tidak terlalu kotor. Masukin lagi ke minyak sayur, kita gosok-gosok bagian dalam. Oke, bagian luarnya juga ditoel-toel aja sobat ya, disentuh-sentuh sedikit. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah oke ya, sudah mangrupa ya. Tadi banyak sekali kotorannya. Nah, sebelum kita pasang, kita tarik dulu sedikit seperti ini sobat ya. Nah, asal sedikit aja, asal nyengah dulu. Oke, lanjut kita akan garap bagian sini. Ini tampak sangat kotor sekali sama sobat ya. Kita langsung gunakan korek kuping bekas dulu aja ya. Nah, tinggal seperti ini sobat ya, dibersihkan aja. Nah, kalau ada pakai obeng atau apa saja bisa sobat ya. Jadi tinggal dibersihkan aja seperti ini. Ini pakai lap aja ya. Kita gunakan lap yang lapnya sudah kotor sekali. Dari sini juga dari bahan-bahan dari spare partnya ya, dari spare partnya yang banyak kotoran, menjadi lapnya jadi tidak mangrupa sobat ya. Jadi apa namanya? Oke, dilap-lap aja bagian yang tampaknya sobat ya. Bagian yang bisa dilap silahkan lap. Kalau misalkan agak sedikit susah, udah dibiarkan, nggak apa-apa. Nah, ini bagian luar ya, tapi untuk estetika seharusnya ya sekalian dibersihkan aja. Ini kita celupkan dulu ke
minyak sayur bagian dalamnya ini terutama sobat ya. Nah, sobat bisa lihat tampak ini kotor sekali sobat ya, masih ada kotor. Kita balikan ke dalam. Nah, ini bagian sini sobat ya, dikorek aja, ditekan, korek kuping masukin sini, ditekan. Nah, seperti ini. Lalu bagian luar ini juga sama. Nah, seperti ini sobat ya, dibersihkan. Oke, kita analogikan ini sudah beres bersih. Oke, ini semuanya sudah beres sobat ya. Jadi kita akan merakitnya ya sobat ya. Kita akan coba merakitnya. Pastikan posisinya seperti ini sobat ya. Ini yang ada tanda panah tajam seperti ini, sebelah kiri seperti ini. Kita masukkan per dulu ke sini. Oke. Nanti kita masukkan palu pelatuk yang tadi ya. Tadi palu pelatuknya ini ya, bentuknya seperti ini ya. Tadi yang ada di depan berarti ini. Nah, ini yang ada di depan sobat ya. Tadi posisinya seperti ini sobat ya. Nah, seperti ini. Kita putar, kita balikan. Nah, seperti ini. Jadi yang depan jadi belakang, belakang jadi depan. Jadi cara masukinnya, ini bolong ini masuk ke per. Lalu ini di sini ada garis bawah atas bawah ya. Tinggal masukin aja ke sini. Sesuai garis atas bawahnya, digoyang-goyang aja, dipas-pasin sobat ya. Nah, pastikan masuk seperti ini. Oke, kalau sudah masuk kita tahan seperti ini. Lalu kita masukkan ini magnet. Untuk magnet sendiri di sini ada tonjolan sobat ya. Ada 2 tonjolan atas bawah. Di sini juga ada 2 tonjolan. Di sini ada 4 kosongan. Jadi tonjolan masuk ke kosongan seperti ini, dilurusin aja sobat ya. Nah, masukin seperti ini, lepas. Ini dia akan sendirinya akan terdorong dengan sendirinya. Oke. Nah, pastikan posisi kabel ada di depan seperti ini sobat ya. Kita langsung pasang penguncinya. Oke, pasang pengunci dulu. Sebenarnya tidak tanpa pengunci pun nggak apa-apa ya. Tidak usah pakai pengunci nggak apa-apa. Oke, lanjut kita akan pasangkan tuas. Ini pasangan tuas dari sini, dari belakang sobat ya. Masukin aja. Ninta akan ikut sendiri. Dia akan membentuk sendiri sobat ya, karena di sini ada lubang untuk tuas ini. Kalau bahasa sininya cecentil sobat ya. Nah, dia masukin aja, dia akan presisi dengan sendirinya. Kalau nggak presisi tinggal diputar-putar aja seperti ini. Kalau nggak presisi, pastikan ini seperti ini posisinya. Oke, lanjut kita masukin ke pelatuknya. Tinggal masukin pelatuk. Ini pelatuk yang diganti sobat ya. Pelatuk yang digantinya tadi ya. Yang tadi yang rusak dibuang. Ini ganti pelatuk, masukin pernya. Nah, seperti ini. Lalu masukin ini penutup kap depan. Pastikan yang ada lengkungannya ada di depan ya, ada di atas sobat ya. Yang rata, yang ini rata ada di bawah. Seperti ini ya. Yang ada lekukannya ada di atas. Oke, tinggal pasangin seperti ini. Nah, udah jadi. Nah, ini tinggal kita pasangin ke sana. Kita pasangin. Ini dengan cara ditodong sobat ya. Oke, lanjut. Oke, kita angkat dulu ininya. Nah, karena ini ditodong, jadi kita harus menggunakan jempol ya untuk menahan casing. Nah, ini kita analogikan ini susah dibuka atau kita terburu-buru atau memburu waktu atau apa aja ya. Nah, ini sudah terpasang tadi ya. Tinggal diguyur pakai minyak sayur, jangan lupa ya. Kalau ada oli ya pakai oli. Ini kita tambah dulu. Kita langsung aja guyur dari sini pakai minyak sayurnya yang agak sedikit banyak ya, bukan sedikit banyak, agak banyak sedikit lah. Nah, lalu kita tinggal pasangin ini, masukin ini. Pastikan ini presisi sobat ya, pastikan semuanya seperti ini. Nah, tinggal didorong aja, pastikan tuas ini tuas yang ini sobat ya, masuk ke tengah per. Nah, tinggal dimasukin aja seperti ini sobat ya. Nah, dimiringin, masukin seperti ini, dorong, pastikan masuk ke tengah seperti ini. Nah, didorong pelan-pelan dorong sobat ya, lalu digoyang-goyang seperti ini. Pastikan ini kanan kiri rapat ya, kanan kiri rapat. Nah, kalau ini sudah ini ditahan, pindah jempol nahan ke sini sobat ya. Jempolnya nahan ke sini. Ini pastikan ini rapat sobat ya. Pastikan ini. Nah, sekarang ganti pakai telunjuk, yang itu ditahan pakai telunjuk. Pastikan ini lurus ya, lubang-lubang ininya pastikan lurus. Untuk lubang bautnya ini ditahan pakai jempol sobat ya. Jempolnya pindah nahan ke mesin. Masukin aja bautnya seperti ini. Masukin satu lagi. Oke. Ini tanpa di skip ya sobat ya, cuman nggak di live streaming aja, cuma berhenti sebentar-sebentar, tinggal dikencengin seperti ini sobat ya. Kencengin, pastikan lurus ya. Pastikan lurus, kalau nggak lurus ini akan susah masuk. Jangan terlalu kenceng ya, asal masuk aja dulu yang pertama. Untuk baut yang pertama jangan agak ada sedikit ini sobat ya, ini kurang lurus nih kayaknya mah. Jangan langsung dikencengin. Nah, ini yang kedua langsung dikencengin.
Tadi kan yang pertama asal masang dulu aja, yang ini yang sebelah kanan. Nah sekarang baru kita kencengin sobat ya. Nah ini sekarang kita kencengin. Oke, ini dilonggarin dulu, ini tadi kurang presisi sobat ya, digeser-geser aja dulu biar bisa masuk. Oke, ini sudah masuk, sudah lancar, tinggal dikencengin seperti ini. Oke, nah ini sudah semuanya sudah oke. Oke, kita pastikan semuanya sudah kencang sobat ya. Nah, jangan lupa masukkan ini kabelnya ke jarumnya seperti ini sobat ya. Tinggal dicolokin aja. Nah, sudah ada lubangnya sobat ya, jadi tinggal nyolokin aja seperti ini. Oke, sebelum kita mengeceknya pakai gas, kita cek terlebih dahulu apakah ini bisa dijetrekin atau tidak. Kita cek dulu. Nah, sobat bisa lihat ada percikan api, ada sobat ya. Di sana ada percikan api ya. Sudah ada percikan api. Oke, sebelum kita pasangin pakai gas, kita cek pakai gas. Kita akan colok dulu bagian jalur api pemicu. Ini ketika kompor susah nyala, cara yang paling mudah ini dulu ya, lakukan pencolokan jalur api pemicu seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, ini bersih sobat ya. Oke, kita akan coba langsung kita pasangkan regulator ya. Belum kita pasangin ke casing, uku casing. Kita akan pasangin dulu regulatornya. Aduh, pasangin dulu regulatornya sobat. Kita cek dulu barang-barang ya. Kita akan nyalakan barang-barang. Ini nih, gasnya masih ada ya. Oke, kita coba nyalakan. Aduh, ini terkena jarum pentul sobat. Aduh, jadi berwarna merah ya. Nah, hati-hati ya kalau bekerja, jangan sampai seperti ini ya. Ini terkena jarum pentul, tadi ada di lap, jadi jarinya jadi berwarna merah. Nah, oke, kita cek dulu sobat ya. Kita akan buktikan barang-barang apakah ini berhasil atau tidak setelah dibongkar secara ditodong sobat ya. Nah, sobat bisa lihat, langsung cas gur ya. Nah, langsung cas gur ya. Bisa langsung nyala ya. Sobat bisa lihat, oke. Udah sudah, alhamdulillah langsung nyala ya. Kita shoot dulu agak ke atas sedikit biar sobat bisa lihat tadi ya, ini langsung menyala dan ini dijamin api akan normal. Oke, kita akan pasangkan langsung ke casingnya ya. Kita langsung cabut dulu tombolnya. Oke, kita pasangin langsung ke ininya tanpa membuka gas ya, tanpa membuka regulator. Kita lap-lap dulu bagian yang untuk lubang dudukan mesinnya. Nah, oke, kita langsung angkat, kita masukkan, pastikan lurus ya mesin. Dipasangin aja, didorong ke belakang dulu, lalu masukin ke depan, pastikan ini lurus sobat ya. Nah, seperti ini, pastikan situas masuk ke sini, yang sebelah sini juga pastikan masuk, jadi masuknya harus bareng-bareng ya. Nah, harus bareng-bareng. Nah, seperti ini. Kalau udah bareng-bareng, ditahan pakai jari seperti ini sobat ya. Nah, ditahan seperti ini pakai jari. Nah, habis ditahan seperti ini, tinggal pasangin baut-bautnya. Nah, tinggal pasangin baut satu-satu sobat ya. Kita pasangin dulu bautnya satu-satu. Nah, kita seperti biasa, bautnya pakai jari dulu aja ya sobat ya. Asal masang dulu, cukup satu-satu aja dulu, kanan satu, kiri satu. Nah, kita pasangin pelan-pelan. Lalu yang sebelah lagi sobat ya, yang sebelah sini pastikan lurus, kita lurus, kita asal masuk aja seperti ini sobat ya. Nah, seperti ini, asal masuk dulu, kiri satu, kanan satu, lalu selebihnya dipasangin satu-satu, kedua-duanya satu-satu juga sobat ya. Oke, kita pasangin lagi yang sebelah-sebelahnya sobat ya, seperti biasa pakai jari dulu aja, asal masang sobat ya, sama. Jadi kita pasangin ke empat-empatnya sobat ya, dua kanan dua kiri ya. Ini sudah terpasang, tinggal pasangin satu lagi. Nah, setelah terpasang semuanya, baru sobat kencengin ya. Ini pakai jari dulu aja, seperti biasa, asal, kalau bahasa baratnya penganger-nganger sobat ya, tinggal kita kencengin sobat ya. Oke, kita kencengin si bautnya. Kalau sudah terpasang semuanya, keempat-empatnya terpasang, tinggal dikencengin aja. Semuanya kita kencengin sobat ya, yang kanan kiri, yang kedua-duanya, yang kiri kedua-duanya, kanan kedua-duanya juga sama, kita kencengin dulu. Oke, dan tinggal ngencengin semuanya ya sobat ya. Ini tinggal ngencengin semuanya, sudah terpasang dengan sendirinya. Oke, sudah siap pakai ini. Kita akan mencobanya, ngetesnya bareng-bareng. Oke, kita masukin tuasnya, knopnya, maaf sobat ya, kita masukin knopnya kedua-duanya. Oke, lalu di sini kita tinggal pasangin bagian ini sobat ya, bagian
selongsong atau cerobongnya. Oke, tinggal masukin aja bolong ini ke sepuyer yang di sana. Nah, pastikan, nah seperti ini sobat ya, tinggal didorong aja. Nah, masukin aja seperti ini. Nah, masukin ke sepuyernya, lalu simpan di sini. Karena di sini tidak ada dudukannya, kita analogikan kita sudah presisi, sudah oke. Kita simpan dulu aja, asal ngepas dulu aja ya. Yang sebelah lagi sama sobatnya, dimasukin aja ke bolong sepuyernya. Ke sepuyernya, bolongnya tadi masukin ke sepuyer. Oke, kita pasangin banernya. Oke, kita akan mengeceknya satu persatu sobat ya. Kita yang kanan dulu kita cek apakah ini akan berhasil. Ketika tadi dijetrekin berkali-kali tidak keluar api, tidak habis susah nyala, jetrekan berikutnya setelah nyala api pemicunya langsung bunyi jepluk. Nah, itu diakibatkan karena si sisa gas itu terkumpul lalu terbakar oleh percikan yang terakhir. Oke, kita buktikan apakah ini langsung nyala. Sobat bisa lihat langsung nyala ya, cesgur ya, begitu sekali jetrek langsung oke. Nah ini sama langsung oke ya, jadi langsung nyala semua. Nah ini untuk postingan yang pertama ada di live streaming tadi siang, tadi live streaming sobat ya, ini bagian keduanya, ini season keduanya. Jadi ini untuk menyatakan menandakan bahwa yang tadi digarap itu semuanya sudah bisa kita atasi bareng-bareng sobat ya. Kita atasi bareng-bareng dengan cara di live streaming. Nah untuk ini sobat ya, ini yang ada api keluar dari bawah di sana. Nah ini burner sudah tidak presisi, jadi sebaiknya ganti burner. Kalau yang ini sobat bisa lihat ini anteng ya, dalamnya di tengahnya nggak ada api, keluar api di tengah sini sobat ya. Nah kali ini kan di sana ada keluar api dari bawah, ini seharusnya diganti burnernya, tinggal ganti burnernya aja. Oke sobat Raja Naga semua, demikian dulu postingan dari Raja Naga kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton juga video lainnya yang pasti lebih inovatif, kreatif, dan belum pernah diposting di channel YouTube yang lain. Kalau ada kritik, saran, atau request apapun silahkan tinggalkan di kolom komentar. Salam Raja Naga, semangat pagi, gas konsum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.